Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bernafaslah Melalui Doa. Saudara, dalam kekristenan, doa dikatakan sebagai nafas hidup. Artinya, tanpa memiliki kehidupan doa, sejatinya orang Kristen tidak akan memiliki kehidupan. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita guna membangun kebiasaan doa hingga berdoa menjadi irama hidup kita, hingga setiap hari tidak akan kita lewatkan tanpa berdoa. Terkait hal ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dituliskan tetaplah berdoa. Sedangkan dalam Roma 12 ayat 12 bagian C dikatakan bertekunlah dalam doa. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa berdoa bukan hanya harus dilakukan dalam keadaan apapun, tetapi juga harus dilakukan dengan tekun. Tekun artinya konsisten, ajak, terus-menerus, dan tidak tergantung situasi dan keadaan. Daniel contohnya 3 kali sehari ia naik ke atas kamarnya untuk berdoa. Daniel 6 ayat 11. Dengan tetap berdoa berarti secara rohani kita tetap bernafas, dan itu berarti rohani kita hidup. Sayangnya kebanyakan orang Kristen tidak tekun dalam berdoa. Berdoa hanya dijadikan sarana untuk memohon pertolongan Tuhan saja. Ketika menghadapi masalah yang berat dan merasa dirinya tidak sanggup, baru berdoa. Setelah selesai persoalannya atau ketika tidak ada masalah, umumnya tidak lagi berdoa atau tidak berdoa. Ada juga yang mengikuti suasana hatinya. Kalau sedang mood, berdoa, tapi kalau tidak mood, tidak berdoa. Sebenarnya orang Kristen seperti ini rohaninya tidak hidup dengan sempurna. Pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Jawabnya, ya karena mereka tidak menyadari kalau doa itu nafas hidup. Gambarannya begini. Jika ikan bernapas dengan insang, katak bernapas dengan kulit, maka manusia bernapas dengan apa? Betul, paru-paru. Tahukah saudara bahwa setiap hari orang dewasa bernafas sekitar 12-20 kali per menit? Begitu banyak oksigen yang dihirup sehingga manusia dapat terus menikmati harinya dengan sejahtera. Kira-kira nih, jika manusia berhenti bernapas dalam sehari, apa yang terjadi? Tentu saja hidupnya tidak akan ada lagi. Ia hanya akan tinggal nama di dunia ini. Nah, dalam kehidupan Kristen, manusia bernafas dengan cara yang berbeda, yaitu melalui doa. Doa adalah nafas hidup kita. Sekarang coba tanya kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kali berdoa? Tadi pagi, Pak. Bagus. Masalahnya ada orang Kristen yang sudah lama sekali tidak berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Itu ada, saudara. Dan jika doa benar-benar nafas hidup manusia secara biologis, dan orang yang nyata-nyata sudah lama sekali tidak berdoa,
Saudara bayangkan, mungkin saat ini sudah mati, bukan? Nah, secara rohani begitu, rohani kita mungkin sudah mati. Banyak sekali dari kita yang tidak menyadari realitas ini, bahwa doa adalah sarana kita untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Dari sinilah roh kita seperti dihidupkan kembali. Ada keterhubungan batin dengan Dia. Kita menjadi kuat, menjadi tekun, menjadi dewasa. Doa adalah kewajiban setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk apa kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah berhubungan dengan Dia? Rata-rata dari kita mulai berdoa apabila hidup kita dilanda begitu banyak masalah. Lalu kita mencari Dia hanya ketika hidup kita sedang susah. Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita kembali untuk bertekun dalam doa. Sebab doa pada nyatanya memanglah nafas hidup kita. Pasti kita pernah merasa tenang dan damai ketika setelah sekian lama tidak berdoa. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk berdoa lagi. Kita merasa setelah kita berdoa, hati kita lebih tentrem, lebih teduh, lebih damai. Doa adalah penyambung hidup kita, saudara. Dan dari doalah kita semakin dikuatkan dan didewasakan. Sehingga di dalam menghadapi gejolak kehidupan yang tidak mudah, kita boleh tetap bersyukur dan bersukacita. Oleh karena itu, mari kita belajar lagi, jadikan doa sebagai irama hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jadikan doa sebagai nafas hidup kita. Bernafaslah melalui doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.